Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu memimpin doanya. Koda, ayo ketua kelasnya pimpin. Mbak Ervina. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih Mbak Ervina. Hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya, hadir semua. Kenapa? Kenapa dia? Oh, udah koirin aja. Oh, semoga diberi kesembuhan ya. Amin. Masih ingat gak kemarin Ibu suruh kalian belajar tentang apa? Pencemaran lingkungan. Betul. Nah, sebelum itu kalian tahu gak sih kalau di sungai-sungai itu dulu kan bersih, jernih, gitu kan, banyak ikannya. Sekarang gimana? Misalkannya. Iya, bau ya kan? Iya. Betul. Itu kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kenapa sih? Buang sampah sembarangan. Betul. Itu tuh salah satu pencemaran. Lingkungan. Betul. Nah, untuk itu hari ini Ibu mau menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Mengenai apa sih itu pencemaran lingkungan? Apa penyebabnya dan dampaknya? Dan cara menanggulanginya. Oke. Diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran udara, air, dan tanah di lingkungan sekitar, serta menganalisis penyebab dan dampak pencemaran terhadap kehidupan. Selanjutnya, mampu menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara. Nah, kan kalian ini sebagai generasi muda kan ya, harus menjaga harus menjaga kelestarian. Betul. Nanti kalau nggak gitu, anak cucu kalian gimana coba? Wah, ya enggak noh. Lah, betul. Ayo lanjut ya. Pencemaran lingkungan. Bentar. Nah, ada yang tahu nggak pencemaran lingkungan itu apa? Ayo angkat tangan, saya tunjuk ya, Putri. Wah, baca ya. Zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Betul. Jadi pencemaran lingkungan itu masuknya atau dimasukkannya zat makhluk hidup, zat energi atau komponen lain. Nah, pencemaran itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor apa aja itu anak-anak? Alam. Oh, faktor alam dan non-alam. Bentar, ribet ini. Faktor Alam. alam. Contohnya apa itu? Contohnya bencana. Nah, apa aja bencana alam itu? Tsunami. Tsunami. Wah,
Tsunami. Tanah longsor. Banjir, tanah longsor. Banjir. Ini. Nah, apa lagi? Satu lagi. Gunung meletus. Nah, gunung meletus kenapa sih kok bisa itu buat pencemaran lingkungan? Kan biasanya tuh kan tanahnya tuh abunya tuh bisa bikin tanah subur. Tapi kok bisa buat pencemaran itu kenapa? Ada yang tahu nggak? Betul, polusi udara. Ada lagi? Ayo, Mbak Vina bisa, Mbak Vina. Ya, itu dari gasnya itu kan bisa mencemari udara. Terus abu-abunya itu yang panas itu bisa mencemari tanah. Nanti bikin mikroorganismenya mati. Betul. Selanjutnya non alam. Non alam itu apa? Betul, aktivitas manusia. Apa aja tuh aktivitas manusia? Membuang sampah sembarangan. Betul. Jadi kalian nih ada yang gitu nggak? Jangan-jangan. Aduh, jangan kayak gitu. Nanti buat pencemaran dong, nggak bagus. Iya, begitu. Selanjutnya, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Apa aja anak-anak? Air, udara, betul. Ada yang bisa menjelaskan nggak pencemaran air itu apa? Salah satu angkat tangan. Ayo. Siapa? Okta? rusaknya kualitas air dikarenakan ada zat kimia. Betul sekali. Nah, jadi pencemaran itu masuknya zat atau komponen lain ke dalam air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah yang menyebabkan kualitas air ini turun. Sehingga air tidak lagi berfungsi dengan baik. Tahu nggak sih kalau di Surabaya itu PDAM-nya kan dari air sungai kan? Nah, kalau air sungainya kotor gimana coba kalian? Susah. Mandinya air kotor kan nanti. Minumnya, ayo, kotor kan? Oh, iya. Nah, ini faktor penyebabnya, yaitu adanya pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri. Limbah industri itu seperti pabrik-pabrik itu kan biasanya buang limbahnya kan sembarangan ya, ke sungai langsung, ke tanah, itu jadi bikin sungainya tuh bau, jadi kotor berwarna gitu. Terus selanjutnya itu di rumah tangga, kayak apa tadi? Pampers, ya itu banyak kan di Surabaya itu. Terus kayak kalau kalian cuci itu deterjennya dibuang kemana? Nah, itu bikin pencemaran air. Jangan ya. Soalnya itu ada pertanian yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Ayo, ada yang baca salah satu? Putri? Dibaca. Suatu kondisi di mana kualitas udara rusak yang terkontaminasi zat yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran udara terjadi ketika zat-zat berbahaya seperti karbon dioksida, metana, dan gas buang kendaraan atau pabrik dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah berlebihan. Nah, betul sekali. Jadi pencemaran udara itu banyaknya karbon dioksida daripada oksigen. Nah, hal ini tuh berbahaya banget ya anak-anak. Karena kalau banyaknya karbon dioksida itu nanti bisa sesak napas juga kan ya. Sesak napas, tapi untungnya masih ada pohon-pohon ya. Masih bisa lah oksigennya ada. Faktor penyebabnya itu karena aktivitas manusia, pembakaran sampah. Ini tangga kalian ada yang suka bakar-bakar sampah nggak biasanya? Nah, bilangin,
Bu, Pak, jangan bakar sampah, nanti udaranya kotor, sesak dadanya gitu. Berani nggak? Enggak. Aduh, kasih tahu, bakar aja. Bakar, jangan di situ bakarnya gitu. Akhirnya yaitu ada asap. Nah, siapa di sini yang udah bisa naik motor? Saya, tapi nggak boleh asap. Oh, apa itu? Nggak boleh naik motor, kok bisa naik motor? Oh, sepeda listrik. Iya, sepeda listrik, tapi jangan di jalan raya. Ini kan, tapi biasanya kan orang tua kalian kan naik motor, mobil, gitu kan, daripada naik transportasi umum kan. Nah, itu tuh kalau terus-terusan nanti asapnya tuh bikin pencemaran lah, bikin polusi itu dapat mencemari udara. Nah, sebaiknya kita menggunakan apa biar nggak terlalu. Betul. Ada nggak di sekitar kalian transportasi umum? Apa contohnya? Becak. Masih ada becak ya? Bus. Bemo ada. Kalian pernah naik nggak? Pernah. Wih, itu salah satu yang bisa mencegah polusi yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu adanya cerobong asap karena kegiatan industri. Di sini ada yang rumahnya Gresik nggak? Oh, banyak pabrik kan ya? Banyak. Itu polusinya kulkulung. Asapnya hilang semua. Itu tuh yang bikin pencemaran udara. Nggak enak kan ya kalau lewat situ. Ya, kalau di Rungkut ada nggak? Ada. Itu juga asapnya banyak ya. Nah, itu tuh yang bikin pencemaran udara, banyak polusinya. Yang selanjutnya yaitu ada aktivitas alam. Contohnya apa ini? Pemanasan global. Nah, tahu nggak pemanasan global itu apa? Ya, ayo Rika. Kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap karena adanya peningkatan jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Betul. Nah, jadi tuh pemanasan global itu akibat adanya peningkatan efek gas rumah kaca. Nah, efek gas rumah kaca itu karena apa? Karena karbon dioksidanya ini melebihi yang ada di bumi daripada oksigennya. Sehingga pemanasan global ini terjadi. Nah, akibat dari pemanasan global itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kebakaran hutan. Terus es batu di kutub utara meleleh mencair ya. Itu nanti kalau mencair terus nanti air di lautan tuh semakin tinggi. Nah, kalau semakin tinggi nanti daratannya semakin sedikit kan. Nah, itu bahaya kan. Nanti kalau hilang gimana daratannya? Nggak mau kan? Kalian masih mau tinggal di bumi kan? Loh, enggak. Kenapa? Kenapa Aisyah? Aduh, ya itu karena pemanasan global ini. Nah, kita harus selanjutnya pencemaran tanah. Bentar. Pencemaran tanah. Ini merupakan pencemaran yang terjadi karena ketika bahan kimia dan polutan itu terakumulasi di dalam tanah. Nah, ini tuh sering diakibatkan oleh adanya aktivitas industri juga karena pembuangan limbah yang tidak sesuai tempatnya, terus praktik pertanian sehingga dapat menyebabkan degradasi tanah dan berkurangnya kesuburan. Nah, faktor penyebabnya yaitu sampah-sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintetis, pecahan kaca, dan kaleng. Nah, ini kan susah diuraikan kan ya, sampah plastik, terus botol, pecahan kaca, kaleng tuh kalian suka beli es apa itu? Es cekek, tahu nggak es cekek? Es cekek. Nah, itu kan masih pakai plastik, masih pakai botol plastik gitu kan. Nah, itu kalian kalau terus-terusan pakai kayak gitu, terus nanti sampahnya itu tidak bisa terurai dengan baik karena bisa sampai puluhan sampai ratusan tahun baru bisa terurai. Jadi kurang-kurangin ya main jajan esnya. Ya, jangan kebanyakan minum es. Kalau beli itu pakai itu loh tumbler. Ya, tumbler itu kan itu bisa mengurangi sampah.
Nah, selanjutnya yaitu deterjen yang bersifat non biodegradable atau secara alami sulit diuraikan. Ini tuh biasanya ibu kalian kalau nyuci tuh pakai deterjen kan? Ada yang nggak pakai? Nggak pakai apa? Oh iya itu. Biasanya itu kapsul sabun, tapi itu yang Coklat-coklat itu loh, nggak tahu. coklat. Yang itu paling yang kayak TikTok segini. Oh, yang langsung itu kan dimasukkan. Itu yang kayak cair gitu ya? Enggak, itu tanaman. Tanaman. Iya, Tanaman kayak gimana itu? apa ya? Coklat namanya. Oh, wah, ibu itu kurang update ya. Duh, maaf nanti ibu cari deh langsung. Nah, ini siapa? Nggak bisa, nanti aja. Terus yang pakai deterjen ini, biasanya kan kalau di mesin cuci airnya kan langsung kebuang lah. Nah, ke selokan, terus biasanya kan langsung dibuang ke sungai. Siapa yang masih cuci di sungai? Cuci baju di sungai? Oh, nggak ada ya. Sungainya udah kotor. Iya. Nah, ini tuh salah satu yang dapat mencemari tanah juga deterjennya. Karena kan deterjen itu banyak zat kimianya. Nah, nanti mikroorganisme yang ada di tanah itu bisa mati karena zat kimia yang ada di deterjen ini. Terus selanjutnya yaitu ada pertanian. Misalnya itu insektisida. Kan biasanya di pertanian itu semprot-semprot itu. Tahu nggak yang disemprot-semprot? Nah, ada yang tahu nggak? Pernah lihat nggak itu? Nah, masih sering main ke sawah nggak? Wih, keren ini. Nah, itu kalau tidak sesuai dosisnya itu bisa mencemari lingkungan juga, mencemari tanah. Karena ya tadi kan zat kimianya itu nanti cacingnya mati, mikroorganisme mati, terus tanahnya jadi nggak subur, kan cacingnya mati. Betul. Ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya yaitu sumber dan dampak pencemaran lingkungan. Ada apa aja ini? Nah, ini apa? Ini apa gambarnya ini? Gresik. Oh, ini enggak, ini di itu. Di Gresik ya. Wah, ini tak cari di Gresik tadi soalnya. Ini apa gambarnya? Gambar tentang apa? Nah, ini bisa menyebabkan pencemaran apa ini? Terus yang ini? Ininya. Nah, ini ibunya sedang apa itu? Di mana? Nah, itu boleh enggak sebenarnya? Nah, karena dapat. Nah, kalau dicemari gini nanti ikannya gimana? Kalau napas kan bisa, kok apa ini pahit? Nah, selanjutnya yaitu ini apa? Nah, orangnya itu ini sedang yang tadi. Loh, nah, kegiatan rumah tangga sumbernya itu dari kegiatan rumah tangga. Contohnya ini ada limbah padat. Tolong dibaca Syifa. Limbah padat atau sampah anorganik jenis sampah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik, dan lain-lain. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, dan jika rusak ke dalam tanah akan merusak air tanah, bahkan dapat membentuk mikroorganisme di dalam tanah. Nah, betul. Jadi kegiatan rumah tangga itu dapat menghasilkan dua limbah, yaitu yang pertama limbah padat dan limbah cair. Sebentar ya, aku tulis dulu. Nah, jadi limbah padat ini sampah anorganik yang
tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Kayak tadi ya, kantung plastik itu kan sulit kan, bisa sampai puluhan sampai ribuan tahun. Nah, selanjutnya itu limbah cair. Ini tinja, deterjen, oli, cat itu kalau meresap ke tanah itu bisa merusak kandungan air tanah. Kan biasanya ada yang masih memakai air tanah kan, dari sumur gitu. Oke, selanjutnya itu kegiatan industri. Nah, contohnya itu limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, dan kertas. Di sini ada yang rumahnya dekat pabrik ini enggak? Pabrik gula, pabrik kertas, pabrik gula. Ada. Pabrik gula itu menghasilkan banyak itu enggak? Ampas tebu gitu ya. Nah, biasanya debunya nggak enak. Biasanya itu ya ada apa serpihan-serpihan itu loh, apa item-item banyak kan ya. Terus selanjutnya ada limbah cair. Nah, ini merupakan pengolahan suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia. Misalnya tembaga, timbal, perak. Nah, zat-zat ini dihasilkan dari industri pelapisan logam. Selanjutnya itu kegiatan pertanian. Ayo dibaca, Panda. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetis untuk ditimbulkan tanah atau tanaman. Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami tanaman tertentu. Betul. Nah, oke, dari sini kita gimana sih cara pencegahannya? Yaitu bisa menggunakan pupuk pestisida dan pupuk sesuai dengan dosis. Ya seperti pertanian tadi ya, kalau bapaknya atau saudaranya itu memakai berlebihan dibilangin aja. Terus selanjutnya itu mengelola sampah seperti memilah, mendaur ulang. Terus pembangunan pengolahan air limbah. Selanjutnya yaitu menghemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan dan melakukan perlindungan hutan. Oke, selanjutnya Ibu kasih kuis ya. Bentar, Ibu pencet dulu. Berapa? Dua lima. Coba di-scan ya anak-anak. Bisa? Bisa. Sudah? Sinyal. Nah, udah semua ya anak-anak? Nah, peringkat pertama, Zahra, keren, Panda, dan Syifa. Oke, karena jam pelajarannya udah selesai, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, salah satu. Mau Delin? Iya, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus menjaga lingkungan agar tetap hidup di bumi dengan cara tidak mencemari tanah, udara, air, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak. Oh sudah, oke, baik, pintar sekali. Makasih Maudelin. Jadi ya itu kita harus selalu melestarikan lingkungan, nah, agar bisa terus hidup di bumi. Oke. Jadi gimana pembelajaran hari ini? Senang nggak? Seru. Apa yang bikin seru? Oh, gamenya. Bukan ibu ya berarti? Aduh. Oke, jadi kita tuh harus selalu malah menjaga lingkungan
Betul. Mau nggak jadi agen perubahan? Nah, jadi harus dimulai dari diri sendiri, walaupun hanya tindakan kecil. Oke, minggu depan jangan lupa untuk belajar tentang pembangunan berkelanjutan ya, karena jam pelajaran udah selesai. Ibu cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.